Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabil karim, Iqra kitabak. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man arada ay yatakallama ma Allah falyaqra'ul Qur'an. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ucapan syukur perlu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Maka sebagai hambanya menjadi kewajiban buat kita untuk selalu mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat yang telah kita peroleh, maka sudah selazimnya kita sebagai hambanya untuk selalu mengucapkan syukur alhamdulillah. Yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah yang mengantarkan kita kepada dinul Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sepanjang perjalanan manusia mencari kebahagiaan, etapa yang ditempuh kadang-kadang tidak mudah. Hidup yang mudah pun belum tentu menjumpai kemuliaan. Barang siapa yang ingin hidup dengan kemuliaan, syarat utama adalah dia harus setiap hari berinteraksi dengan Al-Quran. Orang bilang tak kenal maka tak sayang tentu tidak akan cinta. Begitu pula dengan kitabullah. Dengan kitab Allah. Kalau kita tidak pernah membaca kitab Allah, jangan harap kita bisa menjadi sayang. Rasanya tidak logis kalau seseorang ingin memahami perintah Allah, dia tidak mau membaca Al-Quran. Secara teori, setiap orang Islam itu bisa mengkhatamkan Al-Quran. Kalau ada orang yang menyatakan bahwa sulit untuk mengkhatamkan Al-Quran, itu rasanya tidak logis menurut saya. Kenapa? Al-Quran ini jelas, jumlahnya jelas, jumlah ayatnya jelas, jumlah juznya juga sangat jelas. Jumlah hurufnya juga jelas. Maka kemudian, manakala kita setiap hari mau berinteraksi dengan Al-Quran, rasanya sangat mudah buat kita untuk mengkhatamkan Al-Quran. Al-Quran ada 114 surat. Juznya 30. Bila mana setiap muslim setiap hari berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia akan mudah untuk mengkhatamkan. Seringkali saya mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak. Setiap hari dia membaca Al-Quran dalam interval waktu 4 menit saja. Mereka ternyata dalam hitungan kira-kira 1 tahun mereka khatam. Apalagi kita yang sudah dewasa. Kalau kita mau membaca setiap hari berdasarkan pengalaman, setiap hari 5 menit saja, maka insya Allah maksimal dalam 1 tahun khatam. Kalau kemudian dia membaca Al-Quran 10 menit saja, maka insya Allah kurang dari 6 bulan, 4 bulan lah kisaran. Itu kalau kemudian istiqomah. Akan jauh lebih indah kalau kemudian umat Islam itu setiap hari membaca Al-Quran. 1 hari, 1 hari, 15 menit saja. Maka insya Allah dia akan mendapatkan setengah juz. Kalau Al-Quran ada 30 juz, setiap hari dia membaca setengah juz, maka bisa dipastikan dalam hitungan 2 bulan dia khatam. Apalagi kalau kemudian dia bisa meningkatkan jumlah bacaannya. 1 hari setengah jam.
dari 24 jam waktu yang diberikan Allah kepada kita. Kita kemudian berinteraksi dengan Al-Quran. Maka bisa dipastikan dalam setiap 1 bulan kita akan menghatamkan Al-Quran. Betapa indahnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Ada beberapa pertanyaan yang terjadi di masyarakat. Limadza ta'akhkharul muslim? Kenapa orang Islam itu terlambat? Menurut saya adalah salah satu penyebab atau faktor utamanya adalah banyak umat Islam yang menjauhkan diri dari Al-Quran. Jadi faktor utama adalah umat Islam menjauhkan diri dari Al-Quran. Realita yang terjadi sekarang kita lihat di masyarakat. Anak-anak usia SMP, usia sekolah menengah pertama, sudah mulai jauh dari lembaga pendidikan Al-Quran. Sudah mulai jauh dengan musola. Apalagi sudah tingkatnya lebih tinggi. Banyak itu yang terjadi di masyarakat. SMA. Yang hari ini yang paling tampak ramai adalah di musola atau di TPG, di lembaga pendidikan Al-Quran itu adalah usia-usia sekolah, prasekolah dan sekolah dasar. Banyak di masyarakat anak-anak usia SMP, usia SMA itu sudah jauh dari musola, sudah jauh dari lembaga pendidikan Al-Quran. Ini masalah. Dan menurut saya ini adalah faktor terbesar dari kemunduran umat Islam. Maka hal ini perlu kita benahi bersama. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Tidak tanggung jawabnya kiai saja, tidak. Ini tidak tanggung jawabnya para ustadz, tidak. Tapi tanggung jawab kita bersama. Paling utama adalah ini tanggung jawabnya orang tua. Kalau kemudian kita menyuruh anak kita untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran, kewajiban utama bagi orang tua adalah memberikan contoh. Kenapa demikian? Karena contoh itu lebih baik daripada 1000 nasihat. Maka orang tua punya kewajiban kepada anaknya untuk memberikan contoh setiap hari berinteraksi dengan Al-Quran. Maka dari itu saya menyarankan kepada seluruh orang tua, seluruh elemen masyarakat, marilah kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau kita setiap hari berinteraksi dengan Al-Quran, maka dengan sendirinya anak-anak kita akan meniru perilaku kita. Hari ini orang tua seringkali tidak menjadikan model bagi anaknya. Yang justru menjadi model adalah artis yang ada di TV. Mari kita perbaiki. Orang tua harus menjadi model buat anaknya. Model bagaimana? Model orang tua yang setiap hari berinteraksi dengan Al-Quran. Maka faktor utama adalah ini yang harus dibenahi adalah diri kita sebagai orang tua. Ketika kita sudah mampu menunjukkan bahwa setiap hari kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan sendirinya, walaupun pelan, insya Allah anak-anak kita akan selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Ini menjadi kewajiban kita. Mari kita bumikan Al-Quran. Mari kita internalisasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita. Kalau kemudian membaca saja tidak, mana mungkin kita bisa menginternalisasi nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita. Hal yang paling utama adalah memulainya dengan membaca. Marilah kita membaca. Dalam Al-Quran surat Al-Isra dinyatakan sangat jelas. Iqra' kitabak. Bacalah kitabmu. Kalau kemudian kita bandingkan. Dalam satu hari ini. Kita membaca Al-Quran itu berapa menit? Di sisi lain. Kita punya HP. Kita punya media sosial yang bernama WhatsApp. Berapa lama kita berinteraksi dengan HP? Kalau kemudian dibanding dengan Al-Quran, kita membaca Al-Quran, sebanding enggak? Ini sebenarnya pertanyaan yang sangat tidak adil. Berapa menit kita berinteraksi dengan Al-Quran, di sisi lain berapa jam kita berinteraksi dengan HP. Ini kan tidak sebanding. Tapi ini menjadi realitas sosial dalam kehidupan masyarakat kita.
Kalau setiap orang punya HP, punya grup WhatsApp, grup WA. Rata-rata setiap orang itu punya grup lebih dari 5 grup. Kalau kemudian dia seorang pelajar, dia punya grup kegiatan belajar mengajar di kelasnya. Dia punya grup teman-temannya di lingkungan. Dia punya grup sehobinya. Dia punya grup mungkin sekolah, grup sekolah sebelumnya. Artinya minimal setiap orang itu punya 5 grup. Bisa dibayangkan kalau kemudian setiap grup itu ada chattingnya. Dalam satu hari dia membaca WhatsApp sedemikian lamanya. Itu belum melihat status orang lain. Jika seandainya, ini kalau kemudian kita mengandai-andai. Waktu yang dipakai dia untuk membaca WhatsApp tersebut. Dipakai untuk membaca Al-Quran. Dia sudah mendapatkan berapa lembar ayat. Maka kemudian menurut saya, mari kita kurangi membaca WhatsApp. Mari kita kurangi kita berinteraksi dengan HP. Tapi marilah kita beralih membaca Al-Quran. Karena perintahnya adalah iqra kitabak. Bacalah kitabmu. Bukan bacalah WhatsAppmu. Ini perintah jelas dalam surat Al-Isra ayat 14. Dalam hadis juga dinyatakan. Man arada ayatakallama ma'allah falyaqra'ul Qur'an. Dinyatakan barang siapa yang ingin berkomunikasi dengan Allah, berinteraksi dengan Allah, cara yang paling mudah adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Marilah kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kapan? Kapan mau kita berinteraksi dengan Al-Quran? Kalau tidak sekarang. Jika kita anak-anak, jadikan kesempatan masa anak-anak itu untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Jika kemudian kita remaja, maka jadikanlah kesempatan, mumpung masih remaja, kuat-kuatnya wong. Mari setiap hari berinteraksi dengan Al-Quran. Jika kemudian kita orang yang sudah dewasa, marilah kita gunakan waktu kedewasaan kita ini untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Semakin dengan Allah lewat Al-Quran. Jika kita tua, ini juga perlu jadikan momentum buat kita. Untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Mumpung usia kita masih ada. Inilah yang bisa kita berikan. Satu harapan kepada kita semua, kepada kaum muslimin. Marilah kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kapan lagi kalau tidak dari sekarang? Mumpung masih sehat, mumpung masih hidup. Hadzanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.